Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Apa kabar saudara dulu? Puji Tuhan, kita sehat ya. Untuk itu kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Kaulah Tuhanku, dan hanya Dialah yang layak dipuji, disembah dan dipermuliakan. Kita
surga ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat bersyukur. Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Seringkali Tuhan, kami gagal untuk mengasihi Tuhan. Dan seringkali juga Tuhan, kami selalu mementingkan diri kami sendiri, kesenangan kami sendiri, dibanding kami memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur kalau Tuhan membawa kami ke tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau yang kudus dan mulia. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan layakkan kami pada malam hari ini untuk kami boleh menerima lawatan Tuhan, untuk kami boleh menerima kehadiran Tuhan, membentuk setiap pribadi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan bahwa Engkau selalu mengasihi kami, dan ajarkanlah kepada setiap kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa malam kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertata atas puji-pujian setiap kami, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan melawat setiap kami, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memeluk kami untuk kami boleh berada di dalam ketetapan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh setia melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, kami serahkan persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan di saat kami berkumpul. Roh-Mu bekerja. Love
menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu kembali menguatkan, menentukan iman kami, sehingga sungguh hidup kami Tuhan boleh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk awal bulan ini, Engkau boleh membawa kami untuk kami kembali datang kepada-Mu. Kami tahu kalau hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah melewati bulan Agustus dan kami hari ini boleh memasuki bulan September. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu. Bapak Ibu juga boleh meluangkan waktu ya di tengah hiburan, di tengah aktivitas. Ya, ini long weekend begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara masih memberikan waktu untuk kita boleh bersama-sama mendoakan pelayanan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu doa yang memuliakan Kristus. Ya, kita akan berdoa tentang bagaimana memuliakan Kristus. Nah, ayat firman Tuhannya didasari dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu berdoa seolah-olah doa itu adalah sebuah kunci ajaib. Begitu ya. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, pergumulan ya, kemudian kesehatan, masalah pekerjaan, bahkan termasuk bergumul akan rezeki begitu, mereka berharap ada solusi cepat, tepat dengan cara mereka berdoa. Ya, banyak orang itu masih salah kaprah, ya, memahami doa itu. Jadi seolah-olah kalau kehidupanku tidak berjalan dengan baik, itu gara-gara aku tidak berdoa. Jadi kalau aku hidupku berlimpah, hidupku melimpah, sehat terus, gak ada sakit penyakit, kemudian sukses terus, itu karena doa-doa saya. Seringkali hal ini menjadi cara pikir kebanyakan orang Kristen. Dan mungkin ada juga hal ini ada dalam pikiran kita. Ya, kenapa ya bisnisku gak aktif, gak jalan dengan baik? Oh ya, aku kurang berdoa. Oh, aku kurang bersedekah. Saudara, apakah benar demikian? Nah, kalau kita melihat dalam satu kebenaran firman Tuhan, Yesus justru mengajarkan dari perspektif yang berbeda, ya, di mana Ia berkata jawaban doa itu diberikan bukan sebagai kunci itu tadi, melainkan justru supaya Bapa itu dipermuliakan, ya, di dalam Dia. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhannya, Yohanes 14 ayat 13 hingga 14. Dikatakan demikian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini dasar firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana doa yang memuliakan Kristus. Karena seringkali di dalam doa-doa kita tuh lebih sering doanya itu lebih kepada diri kita. Mau doa misalnya apa yang misalnya kesehatan, tujuannya baliknya ke saya. Untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk pengembangan dalam segala sesuatunya, lebih-lebih kebanyakan kembalinya apa? Kepada kita sendiri, ya. Sehingga tidak heran banyak orang berdoa seolah doa adalah kunci ajaib, begitu ya. Untuk apa? Membuka pintu berkat, begitu. Makanya banyak orang, oh, kamu kurang berdoa ini. Wah, mestinya kamu tinggal-tinggal di doa. Jadi seolah-olah kalau kita bisa mendapatkan sesuatu itu karena kebaikan kita. Seolah-olah karena kerohanian kita di level tertentu. Sehingga kalau kita tuh minta sama Bapa, itu seolah-olah semuanya pasti dapat. Saudara, kita salah memahami di bagian. Jadi banyak orang berdoa seolah doa adalah kunci ajaib untuk membuka pintu berkat,
kesehatan begitu ya. Tadi malam saya datang ke rumah sakit, nggak mau ada satu jemaat masuk ICU gitu ya. Kondisinya memang semakin. Saya bilang, ya kita berdoa tetap berpengarahan pada Tuhan. Tapi semuanya tetap kita kembali kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Yang pasti ya saya bersyukur ya orang yang kita doakan sudah di dalam Tuhan. Jadi kalaupun dia akan Tuhan panggil gitu ya, ya kita tahu dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita menggiringnya ke sana saudara. Karena ada beberapa hamba Tuhan, gereja seringkali klien janji Tuhan dengan biru dan nggak salah saudara kita minta pada Tuhan. Tapi kita juga mesti tahu kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Kesehatan. Demikian juga pekerjaan. Sering kali ya kita berdoa untuk pekerjaan, nggak salah saudara. Cuma diberkati bagus, memang harus demikian. Tetapi setelah kita diberkati, apa yang kita lakukan? Dan kalau seandainya pekerjaan kita tidak selancar seperti yang kita harapkan, apa yang mesti kita pikirkan dan kita lakukan? Ada beberapa orang setelah pekerjaannya lancar malah tambah sibuk, makan dari rumah Tuhan. Atau pekerjaannya malah bermasalah, pekerjaannya menjadi tidak baik, sama juga tinggalkan Tuhan. Ngeri ya saudara ya. Kesehatan baik, puji Tuhan apa bisa jalan-jalan, enggak salah. Tapi apakah dengan jalan-jalan itu kita terus meninggalkan Tuhan? Atau karena kondisi kesehatan saya nggak baik, saya juga tinggalkan Tuhan. Ya ngapain saya ikut Tuhan? Ikut Tuhan bukannya sehat, tambah sakit. Demikian juga dalam hal rezeki. Apakah ketika kita berdoa Tuhan memberikan rezeki membawa kita makin dekat dengan Tuhan atau makin lupa Tuhan? Rezeki yang datangnya dari Tuhan itu pasti akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara kalau ada rezeki, ada berkat, begitu ya. Tapi justru menjauhkan kita dari Tuhan, kita mesti hati-hati. Kenapa? Aneh dong. Kok rezeki ini datangnya dari Tuhan? Mestinya membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Lah kok ini kok saya malah makin jauh? Hati-hati. Demikian juga dengan solusi cepat bagi masalah. Wah percuma lah Tuhan sampai mana butuh doa, sampai ke buat doa gitu ya. Enggak hanya di Jawa Tengah saudara, sampai Jawa Timur gitu ya. Tidak dapat solusi. Saudara kadang Tuhan izinkan ya kita itu mengalami kegagalan dalam hidup supaya rencana itu tidak menghancurkan hidup. Dan yang kedua, kenapa seringkali rencana kita Tuhan tidak izinkan? Supaya kita sadar yang kita mau lakukan adalah rencana Tuhan. Karena kita berpikir ya rencananya A, B, C, D itu rencana kita. Tapi kadang dalam hidup tidak demikian. Di situ kita bersyukur. Kenapa? Karena bukan rencana yang terjadi, tapi justru rencananya Tuhan. Ini yang mesti kita sadari. Nah, oleh sebab itu saudara, Yesus mengajarkan perspektif yang berbeda hari ini. Yaitu apa saudara? Ia berkata bahwa jawaban doa diberikan supaya Bapa dipermuliakan. Tadi dalam satu firman Tuhan dikatakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Jadi saudara boleh minta apa saja sama Tuhan. Boleh saudara. Minta kesehatan, boleh. Kelancaran dalam pekerjaan, boleh. Minta rezeki, boleh. Dalam doa Bapa kami kan diajar, termasuk jauhkan kami dari coba, boleh saudara. Tetapi apa tujuan semuanya itu kita lakukan? Apa tujuannya semuanya itu kita minta kepada Tuhan? Tidak lain tidak bukan supaya apa? Bapa dipermuliakan. Kalaupun aku sakit Tuhan, biar sakitku ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Gak mudah lu dia sakit itu. Setiap kami kunjungan, setiap kami datang begitu. Kan itu justru malah dikeluarkan. Gak mudah loh dia mengalami pekerjaan, jatuh bangun dalam usaha, dalam
bisnis gitu. Tapi dia itu selalu menjaga integritasnya di tengah dunia orang tipu-tipu, di tengah dunia orang mengurangi hal-hal yang semestinya tidak demikian. Tapi luar biasa. Ini memang kelihatannya orang jujur itu tidak selalu muncul begitu ya. Kadang dia harus hancur. Tapi iman, integritasnya luar biasa. Saudara, orang bisa melihat. Kadang kan kita lebih senang hidup dalam kesuksesan, sukses pekerjaan, sukses kesehatan, sukses rezeki, masalah seperti. Tapi apakah di semuanya itu namanya cuma dunia? Atau justru orang lebih melihat diri kita yang hebat. Orang lebih melihat, ya wajar, aku pintar, rohanku bagus. Apakah itu yang orang lihat? Atau justru nggak mudah dia itu lewat itu semua? Saya tahu Tuhan yang menolong. Saudara, ini yang semestinya ada di dalam kerinduan setiap kita. Sehingga kata supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak itu sungguh nyata dalam kehidupan. Doa sejati bukan terutama soal apa yang saya mau. Ya. Doa sejati bukan terutama soal apa yang saya mau. Melainkan apa saudara? Bagaimana doa saya meningkatkan kemuliaan Kristus. Ini penting sekali. Banyak orang ya doa itu berbicara tentang ya aku punya kebutuhan, aku sampaikan kepada Tuhan, Tuhan menjawab apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, doa sejati bukan tentang apa yang saya mau, tetapi apa saudara? Bagaimana doa saya meningkatkan kemuliaan Kristus. Saya nggak tahu saudara ada pergumulan doa apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang doa. Dan saya sudah nggak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara mendoakan. Ada yang mungkin sudah 1 minggu, 1 bulan, bahkan mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Rasa-rasanya kok Tuhan belum menjawab sesuai dengan yang saya mau. Nah, orientasi kita itu seringkali lebih kepada saya dan saya. Tapi hari ini kita diingatkan, doa sejati bukan terutama yang soal apa, tapi bagaimana doa meningkatkan Kristus itu nyata. Bagaimana kita melewati setiap proses dan orang melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bagaimana kita juga tetap hidup setia dalam kasih dan kemurahan. Saya berjumpa dengan orang yang merawat berbulan-bulan bahkan bertahun. Satu kali saya diajak satu jemaat mengunjungi satu anak muda usianya 17 tahun. Dia punya papa mama yang meninggal. Papa mamanya sudah meninggal. Kemudian karena papa mamanya sudah meninggal, waktu itu dia masih usia sekitar 15-an tahun. Papa mamanya nggak ada, dia dititipin sama ibunya, mbaknya. Kondisinya sudah buruk sekali, badannya kurus, begitu ya. Ya boleh dikatakan tinggal kulit sama tulang. Kemudian beberapa teman ngobrol sama ibunya, saya ngajak ngobrol sama. Dia tanya apa yang menjadi pergumulannya. Dia mulai cerita. Itu saya bergumul. Karena setiap kali orang datang mengunjungi saya, sudah 2 tahun kamu sakit kok nggak sembuh-sembuh. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Ketika orang datang begitu ya, kok nggak sembuh-sembuh. Nah kita kadang saudara dalam perkunjungan, apakah itu orang sakit, apakah itu orang yang menghadapi pergumulan, kita mesti berhati-hati. Apakah kata-kata saya itu menguatkan begitu ya, atau justru melemahkan orang lain. Ya toh, nah kamu tuh sudah 2 tahun masa gak sehat-sehat toh. Begitu janji ini sakit toh. Saudara, kita mesti hati-hati dalam berkunjung. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu kita nggak boleh tanya kamu tuh
Kemudian selesai perkunjungan, kita ngobrol, kita diskusi. Puji Tuhan, menemukan satu solusi. Oke, selanjutnya ada satu orang ambil bagian mau membantu keluarga itu. Puji Tuhan, Tuhan tahu. Jadi doa bukan berbicara tentang saya. Kadang Tuhan tidak menjawab doa kita karena Tuhan mau pakai kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Seringkali fokus doa kita itu apa? Tuhan jawab doa saya. Tapi terkadang saudara, Tuhan itu justru mau pakai kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Anak muda ini bilang, terima kasih, hari ini saya ulang tahun. Bapak Ibu datang mendoakan saya. Sekali saudara Bapak, tidak boleh sama ulang. Dan hari itu tepat, itu juga nggak tahu ya, ulang tahun yang ke-17. Sesungguhnya dia tetap ingat Tuhan. Saya tanya, kamu marah gak sama Tuhan? Enggak. Kamu kecewa gak sama Tuhan? Enggak. Apa yang kamu mau minta sama Tuhan? Kalau boleh, aku sembuh. Kenapa? Supaya saya tidak membuat orang lain menderita. Fokusnya dia sembuh bukan untuk diri, tapi dia tidak mau orang-orang di sekitarnya harus menderita. Jadi kalau dia makan itu sudah lihat langsung tumpah. Kemarin itu habis makan langsung tegang gini saudara. Juru sama otaknya. Nggak mudah saudara. Karena fokusnya saudara, ya biar sehat saya bisa aktivitas tidak sama. Tapi kadang kita perlu memikirkan kenapa saya harus begini, kenapa harus begini. Supaya apa saudara? Doa itu bisa meningkatkan kemuliaan Kristus. Di tengah kondisi seperti itu dia bilang, kadang kakak jemput saya untuk ke gereja. Kamu bisa ke gereja? Bisa. Bayangin saudara, dalam keterbatasannya dia selalu rindu datang pada Tuhan. Itu saudara. Sakit iya, lemah tubuh iya, tapi tidak menghalangi dia untuk datang pada Tuhan. Menjadi sebuah refleksi di dalam diri kita. Kita yang sehat, boleh dikatakan kita yang sempurna. Bagaimana kita hari ini dengan Tuhan? Apakah kita mengupayakan? Apakah kita juga menyisihkan waktu kita untuk kita datang pada Tuhan? Jangan sampai kita seperti bunga yang lain. Satu kali ada seorang hamba Tuhan datang menjenguk jemaatnya. Kebetulan jemaatnya masih muda, tapi Pak Pendeta ini datang tidak seperti pada umumnya. Beberapa orang kan kalau kunjungan dia kadang bawa roti begitu ya, bawa buah begitu. Beda sama pendeta, memang agak lain juga. Dia datang dengan bunga yang lain. Dia datang, dia taruh di sebelah meja. Biasanya kalau orang sakit kan sebelahnya ada. Sudah diajak ngobrol pemuda ini begitu ya. Kemudian didoakan. Apa yang mau didoakan? Ya saya pengen kalau sudah sembuh Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Ya saya pengen beri hidup saya untuk Tuhan. Ya didoain sama pendeta. Setelah doa, pendetanya pulang. Nah sebelum pendetanya buka pintu, pemuda ini bilang, Pak Pendeta, apa? Boleh saya tanya? Oh, boleh, mau tanya apa? Saya itu penasaran katanya. Kenapa? Enggak ada tadi Pak Pendeta datang itu bawa bunga yang lain. Maksudnya apa? Oh iya. Akhirnya Pak Pendeta ini duduk di sebelah anak muda ini. Kamu ingat enggak waktu kamu masih remaja, Ibu Gembala sempat ajak kamu untuk aktif dalam persekutuan, tapi kamu beralasan bahwa kamu sibuk dengan belajar. Nanti kamu bilang kalau kamu sudah kuliah. Pada saat kamu kuliah, teman-teman pemuda mau mengajakmu juga datang untuk ke gereja.
Dan kamu bilang, banyak sekali tugasnya. Nantilah kalau aku sudah bekerja. Dan ketika engkau bekerja, kamu pun diajak terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Dan kamu bilang, pekerjaan ini menyita waktu saya. Dan sekarang ketika kamu sakit, kamu berkata, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Kenapa tidak pada waktu bunga ini segar kamu berikan kepada Tuhan? Tapi ketika kamu seperti ini baru kamu sadar, kamu mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini cerita fiktif, tapi ini menggambarkan kehidupan kita. Sering kali ketika kita untuk Tuhan terlalu banyak sekali perhitungan. Hitung waktu, hitung tenaga, hitung pikiran, seolah-olah aduh hemat dan sayang sekali. Seandainya saya masih buat ini, lakukan, itu ada banyak hal yang bisa saya kerjakan. Tapi saudara, siapa yang tahu batas hidup kita? Hari ini kita bisa bersama-sama. Siapa yang menjamin kalau besok kita masih ada bersama-sama? Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, biar kita pakai seluruh hidup kita, sehingga kita boleh meningkatkan kemuliaan Kristus nyata dalam hidup kita. Mari kita berikan selagi pada kita masih sehat, masih muda, masih kuat. Apakah tidak boleh pada saat nanti lama itu? Boleh, saudara. Tapi bagaimana hari ini kita juga perlu memikirkan. Ada satu lagu pujian kan? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kita kerjakan. Tapi jangan kesempatan itu ada, kita lewatkan. Dan seolah-olah kita nanti baru menyadarinya. Tahu gitu ya, dulu kasih hidupku untuk Tuhan. Banyak orang hari ini mengejar mati-matian, yang pada akhirnya akan meninggalkan kita pada saat mati. Ya. Hari ini banyak orang kejar mati-matian, yang pada akhirnya yang kita kejar ini akan meninggalkan kita pada saat nanti kita mati. Jadi saudara, kalau hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan, gunakan. Karena kita nggak tahu. Kesempatan itu saya pernah menggambarkan begitu ya. Mitologi Yunani, ada seorang begitu yang dimana rambut depannya itu polosan, terus belakangnya ada kuncirnya. Itu kemudian kakinya itu ada sayapnya. Jadi itu lewatnya begitu cepat. Kalau kita tidak bisa menangkapnya, kita nggak akan ada. Demikian juga dalam hidup. Kalau hari ini saudara menggunakan setiap kesempatan dengan baik, saudara akan menikmati hidup ini jauh lebih berbeda. Saudara, doa yang benar tidak menjadikan saya pusatnya, tetapi apa? Menempatkan Yesus sebagai tujuan akhir. Jadi saudara, kita coba koreksi ya di dalam doa-doa kita hari ini. Apakah doa-doa kita itu menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir semuanya? Atau semuanya masih kembali tentang saya, keluarga saya, anak-anak saya, pelayanan saya? Saudara, apakah dalam doa-doa kita masih seperti itu? Kita yang menjadi pusatnya. Karena doa yang benar tidak menjadikan saya pusatnya, tetapi menempatkan Yesus sebagai tujuan akhir. Yesus dimuliakan, Yesus dikenal. Ini menjadi fokus. Sehingga apa saja yang kamu minta, kata Tuhan, aku akan melakukan. Kenapa? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita minta, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, jangan klaim janji itu yang aku mengklaim janji firman Tuhan ini, apa saja yang aku minta Tuhan akan melakukannya. Saya tunggu dulu. Yang kamu minta itu untuk dirimu atau untuk kemuliaan Tuhan? Ya saudara ya. Jadi dalam doa kita juga mesti tujuan daripada semuanya. Ini contoh saudara.
doa seorang ibu yang telah mengurus anaknya. Ini contoh saudara. Bukan hanya begini doanya seorang ibu, beri aku kekuatan untuk ngurus rumah tangga, untuk ngurus anak-anak, untuk ngurus pekerjaan rumah. Bukan saudara. Tapi lebih dari itu apa? Tuhan, pakailah kelelahanku untuk memuliakanmu melalui kesabaran dan kasihku kepada keluarga. Tujuannya apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi capeknya saudara ngurus anak, lari sana lari sini, bukan untuk sekedar kita kasih dapat kekuatan, tapi pakailah lelahku untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan tidak sia-sia saudara. Waktu saudara ngurus rumah tangga itu kan nggak mudah ya. Bangun tidur sampai tutup mata. Doa malamnya, Tuhan pakailah kelelahanku hari ini untuk memuliakan. Di tengah tantangan kesabaran, lu tidak mudah. Lihat kan? Saya sama 2 anak anggota saya itu tidak mudah. Satu dipegang, satu rujuk gitu ya. Tadi kita sudah sepakat malam ini kita doa malam. Gak ada yang boleh main. Baru minset sedih gitu kan. Pintu dibuka. Ini langsung. Sabar. Itu tidak mudah. Tapi biar itu semua dipakai apa? Memuliakan Tuhan dalam kesabaran. Dan kasihku kepada Tuhan. Dibilang jengkel. Jengkel. Apalagi dikandani nah itu saudara ya. Oktav 1. Wah. Gak dengar naik oktavnya gitu ya. Sampai oktav 10. Jadi jangan heran kita kalau tetangga kita tuh oktavnya bisa naik 10. Itu gak tiba-tiba saudara. Itu pasti 1, 2, 3 gak bikin main terus gitu ya. Tapi kembali lagi. Tuhan pakai kelelahan untuk kemuliaan nama. Pakai kesabaranku untuk apa? Memuliakan. Pakai juga kasihku, mengasihi pasangan yang mungkin menjengkel, mengasihi anak-anak yang mungkin susah diatur. Tapi bila Tuhan memakai itu untuk apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Ini contoh. Contoh yang kedua, doa seorang pekerja. Bukan hanya Tuhan beri aku rezeki, tetapi apa saudara? Tuhan biarlah pekerjaanku menjadi jalan untuk menunjukkan integritas dan namamu dimuliakan. Saudara, kita mesti ingat pekerjaan kita itu bukan tujuan utama hidup kita. Ya, pekerjaan kita itu bukan tujuan utama dalam hidup ini. Tapi apa? Pekerjaan itu adalah sarana kita untuk kita memuliakan nama Tuhan menjadi lebih baik. Begitu. Jadi jangan gara-gara pekerjaan saudara tinggalkan Tuhan. Karena apa? Pekerjaan itu hanya sarana supaya pada saat saudara melayani Tuhan, saudara bisa melayani lebih efektif. Begitu ya. Sehingga doa kita apa? Biarlah pekerjaanku, apa yang aku lakukan, apa yang aku usahakan menjadi jalan untuk apa? Menunjukkan integritas. Aku senang loh baca karya orang Kristen. Kenapa? Jujur, yo gemeti lek kerja. Itu kalau lihat nih, dulu sembahyang, sedina 5 kali ya. Piye aja. Lek ngono kabeh misale ya. Kita bukan mempermasalahkan sembahyang, tetapi tanggung jawabnya ibadah itu bagian daripada kehidupan kita. Tapi jangan gara-gara alasan ibadah begitu ya, kita bekerja tidak. Ya, jangan sampai tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi biarlah pekerjaanku justru menunjukkan integritas. Wah, lek belanja karo kae wae. Kenapa? Oh, barangnya mesti bagus. Terus ra gelem cek kosong, nota kosong lagi. Kan ada kayak gitu ya. Nah, enggak, kita tunjukkan integritas kita. Berarti sama orang Kristen. Begitu ya. Tapi ada enggak juga orang Kristen yang bermasalah? Yo banyak. Tapi jangan kita salah satu. Kalau kita mau salah satunya ya jangan. Dan apa saudara? Nama Tuhan dimuliakan.
Jadi saudara, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu sarana untuk kita melayani Tuhan lebih efektif. Dan itu bukan utama. Jadi Tuhan mau pakai pekerjaan kita, melalui pekerjaan kita, usaha kita memuliakan Tuhan. Nah ini penting saudara ya, supaya kita juga menyadari. Doa sejati menjadikan hidup kita sebagai saluran Kristus, ya, kemuliaan Kristus. Jadi biarlah saja doa-doa yang kita panjatkan, ya, menjadikan hidup kita itu menjadi apa, saudara? Saluran kemuliaan Kristus. Kalau saya dikasih sehat, saya bisa senantiasa memuliakan Tuhan dan Tuhan melihat bagaimana Tuhan memelihara. Kalaupun saya sakit, Tuhan izinkan, Tuhan juga melihat, menyatakan di tengah sakit penyakit saya, Tuhan tidak meninggalkan saya. Di tengah kemewahan, kekayaan saya terima, biar nama Tuhan juga yang dimuliakan. Termasuk di dalam ketidakpunyaan saya pun nama Tuhan dimuliakan. Amsal itu menarik. Dia bilang, Tuhan jangan berikan aku kekayaan. Saudara pernah doa gitu? Kalau boleh tambah-tambahkan kekayaan gitu ya. Tapi Amsal itu aneh saudara, berbeda dengan cara kita dunia. Tuhan jangan berikan aku kekayaan sehingga aku lupa siapa yang memelihara hidupku. Dan jangan juga berikan aku kemiskinan sehingga aku tidak lagi percaya kepada Tuhan. Menarik saudara. Artinya kaya, miskin, sehat, sakit, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena apa saudara? Tujuan tertinggi doa bukanlah mendapatkan jawaban, melainkan apa saudara? Menjadikan hidup kita sarana bagi Allah untuk kita baca bersama-sama ya. Tujuan tertinggi doa bukanlah mendapatkan jawaban, melainkan menjadikan hidup kita sarana bagi apa saudara? Allah untuk dimuliakan. Ibarat kata saudara, seperti sebuah cermin. Ya, saudara punya cermin ya? Bayangkan sebuah cermin saudara. Cermin itu tidak pernah menciptakan cahaya. Betul? Tidak pernah menciptakan. Tapi dia bisa memantulkannya. Jika cermin kotor atau berdebu, pantulannya biasanya apa? Kabur. Begitu juga doa kita. Doa yang berpusat pada diri sendiri adalah seperti cermin yang berdebu, tidak memantulkan terang Kristus. Tapi doa yang berpusat pada Kristus adalah cermin yang jernih yang memantulkan kemuliaannya kepada dunia. Ingat cermin kalau doa kita, siapa yang dimuliakan, siapa yang diagungkan, siapa yang ditinggikan. Sehingga nyatalah sudah bahwa tujuan tertinggi doa bukan mendapatkan jawaban, melainkan apa saudara? Menjadikan hidup kita sebagai apa? Sarana bagi Allah untuk Mari kita kembali pada hakikat doa-doa kita. Bukan sekedar meminta apa yang kita inginkan, tetapi apa? Menyerahkan diri agar Kristus dimuliakan di setiap aspek hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan hakikat daripada sebuah doa. Bukan tentang jawaban, tapi tentang bagaimana Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Tolong kami juga doa-doa kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa yang pertama saudara untuk pertumbuhan iman jemaat, ya, supaya jemaat kita tetap setia dan bertumbuh dalam Kristus. Ya, di tengah tantangan hari ini tidak mudah, masalah pekerjaan, ekonomi, ya, sakit penyakit, tidak mudah. Tapi biarlah semuanya itu membawa jemaat, ya, tetap setia bertumbuh di dalam Kristus. Pokok doa 1 dan 2 itu akan didoakan untuk
Ibu Abigail sampai ke sini. Ya. Om Jua sampai ke sini akan berdoa untuk pelayanan ya, pengembangan pos jemaat Lamongan. Kita berdoa supaya Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa ya untuk kita layani yang sudah ada, kita bisa layani dengan baik. Juga kita berdoa untuk perizinan pembangunan gedung gereja. Doakan saya supaya saya bisa kembali menyusun ulang datanya, harus mendata kembali, RT RW-nya harus dimasukkan. Ya semoga ini satu upaya yang lebih baik ya. Ya proses yang panjang membawa orang juga melihat nggak mudah ya dirikan gereja. Nah, mereka juga melihat bagaimana rencana Tuhan di dalam. Ya kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan berdoa untuk pelayanan pengembangan pos jemaat Lamongan. Kami bersyukur gereja ada di tempat ini, di tengah-tengah lingkungan yang mana banyak orang yang masih belum kenal Tuhan dan juga ada orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Hari ini kami bersama hati berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk jemaat dalam segala pergumulan. Berkati pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, biar melalui pelayanan yang ada semuanya membawa jemaat satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Berkati juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi sebagai gereja bukan hanya terbatas pada bangunan, tetapi kehadiran kami sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan panggil keluar, kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kami rindu nama Tuhan yang memuliakan. Dan juga berdoa untuk perizinan pembangunan gedung gereja, tolong sehingga kami bisa memprosesnya kembali, sekalipun kemarin sudah sempat ditolak, tapi kami mau berusaha kembali supaya ada jalan yang terbuka, ada jalan keluar, dan Tuhan juga akan membukakan jalan yang baru. Apapun rencana Tuhan, kami percaya Tuhan memberi yang terbaik. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk ibadah minggu besok hari Minggu. Doakan saya akan menyampaikan firman Tuhan dan itu adalah pekan pendidikan dan sekolah. Semoga pesan ini juga tersampaikan dengan baik. Tim melayani akan melayani. Kemudian sekolah minggu saudara ya, doakan anak-anak sekolah minggu yang sebelah sini lagi. Dan juga berdoakan kita sekarang sudah ada persekutuan remaja ya. Doakan di September ini kita akan memulai persekutuan remaja masih di jam yang sama, jam 4 sore begitu ya, sampai jam 5 sore. Doakan saya langsung menghandle. Bersyukur kemarin sudah terpilih pengurusnya ya, ketuanya Genso ya, ada sekretaris, ada bendara, kita ada tim supaya nanti bisa melayani lebih baik. Doakan juga untuk kelompok-kelompok cross ya, melalui kelompok-kelompok cross ini jemaat juga melalui pertumbuhan secara rohani. Kemudian yang sebelah sini ya, jemaat yang mengalami kelemahan tubuh ya, tadi yang di ICU itu Bu Rini ya, dulu mamanya itu ibadahnya di kita gitu. Nah, mamanya sakit, kemudian dirawat, nah sekarang Bu Rini juga sakit. Jadi tolong didoakan Bu ini ya, Bu Rini orang Doce. Dulu mamanya yang di kita itu ibadah. Kita coba datang juga, ada dia datang di cross ya, terus orang juga datang di kita dan doakan kemarin-kemarin masuk di ICU begitu, kondisi cukup drop ya. Doakan keluarga juga yang tidak muda, sudah 1 bulan ya, mengalami kondisi lemah tubuh ini. Kita juga berdoa untuk Mambo ya. Tadi malam tuh saya kunjungan ke sana. Nah, tadi pagi saya dikabari, tadi malam katanya jatuh. Saya nggak tahu gitu ya. Nah, kondisi jatuh, tangannya terkilir. Ya, tadi anaknya ibu saya, Pak semalam kesana ya, dia terima kasih katanya. Tapi mama semalam sampai jatuh. Saya tanya jam berapa jatuhnya, saya belum tahu. Ya doakan namanya Om Ambo begitu ya. Pak aku udah lama nggak ke gereja, udah kemarin kendala cucu nggak bisa nonton dan sebagainya. Ya Oma, saya bilang kita doakan supaya Om Ambo namanya ya makin pulih, kondisinya sih katanya oke sejauh ini ya. Tolong doakan semuanya baik-baik. Terus doakan untuk beberapa jemaat yang lain mengalami lemah tubuh ya. Tadi ada Bu Bere
setelah itu saudara kita akan melanjutkan doa pergumulan ibadah. Masing-masing kita silakan berdoa dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kembali kepadamu, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan untuk beberapa jemaat yang sedang sakit. Kami rindu Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga mereka juga boleh kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan kondisi kelemahan tubuh pun mereka boleh senantiasa tetap ingat Tuhan. Kami berdoa untuk ibu ini yang dalam kondisi kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan tetap menguatkan, menangguhkan, bersyukur masih bisa diajak berkomunikasi, dia masih ingat Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan biarlah Tuhan yang akan menentukan imannya. Berkati anak, juga keluarga yang membantu mendampingi, berikan kesabaran, berikan hikmat dan juga penyertaan yang daripada Tuhan. Kami juga teringat untuk Om Abo yang semalam sempat jatuh dan juga ada yang terkilir. Kiranya Tuhan juga berkati, hari ini sudah dipijat, biarlah kondisinya juga makin baik, makin dipulihkan. Dan jika ada di antara kami juga yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mohon kiranya Tuhan juga yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya, sehingga kami juga diberikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau boleh membawa kami untuk datang kepadamu. Terima kasih biar seluruh pujian penyembahan yang kami naikkan boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan, biar membawa kami makin dekat Tuhan dan hidup kami senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, ya Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa hidup memuliakan nama-Mu. Kami mengarahkan hati kami, ya Tuhan, kepadamu dan kami siap menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Yang begini